Mengapa kemudian elektabilitas Nasdem turun? Itu karena ketika Nasdem mencalonkan Anies Baswedan, ya, sehingga tidak heran Nasdem dan Jokowi itu along with, jadi berjalan beriring. Nah, ketika Nasdem mencalonkan Anies Baswedan sebagai jagoannya, ya, dan Anies dipersepsi sebagai bertolak belakang dengan Presiden Jokowi, maka tentu saja pemilih Nasdem akan lari. Itu konsekuensi logis. Jangankan dalam organisasi sebesar itu, ya, dalam keluarga saja kita kalau memutuskan sesuatu, ya, jumlah keluarganya tidak terlalu banyak gitu, pasti ada saja yang setuju dan tidak setuju, kan begitu dia. Jadi salah satu problem demokrasi kita menuju 2024 besok adalah itu. Kita rasakan itu saat ini. Ada begitu banyak partai yang tidak otonom begitu menentukan capres-cawapresnya sendiri begitu. Sekarang mari kita bayangkan ketika Bapak Presiden Jokowi sedang berkonsentrasi pada agenda negara yang begitu penting menyiapkan G20, kemudian juga mengatasi berbagai masalah ekonomi. Lalu di dalam bagian dari koalisi pendukung Presiden Jokowi, ada yang menggalang kekuatan partai yang selama ini berseberangan dengan pemerintah. Maka di situ menyentuh aspek etika di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Karena sudah mengumumkan suatu calon presiden yang secara sadar dinyatakan itu sebagai antitesa dari kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi. Deklarasikan Anies sebagai Capres 2024, elektabilitas Nasdem makin merosot. Keputusannya timbulkan guncangan. Direktur Eksekutif New Indonesia Research and Consulting, Andreas Nuryono menyampaikan bahwa elektabilitas Partai Nasdem semakin merosot. Pemerosotan tersebut terjadi setelah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024, bahkan berada di bawah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Ambang batas parlemen sendiri ada pada 4%, sedangkan elektabilitas Partai Nasdem saat ini hanya 3,8%. Oleh karena itu, ia menilai keputusan partai yang diketuai Surya Paloh untuk mengusung Anies membuat mereka mengalami guncangan. Keputusan Nasdem untuk mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden menimbulkan guncangan di tubuh partai yang mengusung gagasan restorasi Indonesia tersebut. Ujarnya di Jakarta dikutip populis.id dari Antara pada Sabtu 22 Oktober 2022. Tak hanya elektabilitas, sejumlah kader dan pengurus Partai Nasdem di berbagai daerah juga menyatakan pengunduran dirinya. Andreas mengungkapkan bahwa sebenarnya elektabilitas Nasdem sudah menurun sejak Rakernas yang memutuskan 3 bakal calon presiden termasuk Anies, namun semakin turun saat capres mereka sudah mengerucut. Ia mengatakan elektabilitas Nasdem pun makin tergerus ketika akhirnya capres dukungan Nasdem mengerucut pada Anies. Elektabilitas Nasdem pada Februari 2022 berada di atas ambang batas parlemen yaitu sebesar 5,3%. Pada Juni 2022, elektabilitas parpol tersebut menurun menjadi 4,4% dan per Oktober 2022 menjadi 3,8%. Selain itu, Andreas juga menyinggung soal Nasdem yang dulu merupakan pendukung Ahok pada Pilkada 2017 yang dimenangi oleh Anies. Usung Anies jadi capres, Nasdem sebut berpotensi ditinggal pemilih. Analis politik Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Sarwi Caniago menyebut Partai Nasdem mengambil keputusan yang berani dengan mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Namun menurutnya, langkah ini berpotensi membuat Nasdem ditinggalkan oleh sebagian pemilihnya, utamanya dari kalangan akar rumput. Split ticket voting dapat diartikan sebagai terbelahnya dukungan politik pemilih dalam 2 agenda pemilihan yang berbeda, misalnya pemilihan presiden atau pilpres dan pemilihan anggota legislatif.
Menurut Pangi, fenomena itu mungkin terjadi pada pemilih Nasdem lantaran ada ketidaksesuaian antara pilihan elit dengan suara akar rumput terhadap sosok capres yang diusung. Hasil survei Voxpol Center Juli lalu misalnya menunjukkan bahwa responden dari kalangan akar rumput di daerah Indonesia bagian timur seperti Papua, NTT, dan Manado lebih memilih Ganjar Pranowo untuk diusung sebagai capres 2022. Sementara menurut survei yang sama, Anies unggul di DKI Jakarta sebesar 81,3%, Jawa Barat, dan Banten. Oleh karenanya, Pangi menduga ke depan Nasdem akan berupaya melebarkan wilayah basis pemilihnya untuk menggait ceruk-ceruk suara baru. Besar kemungkinan partai besutan Surya Paloh itu bakal bekerja keras untuk membangun identitas Nasdem yang seolah kongruen alias sebangun dengan Anies. Kedepan, Nasdem tinggal mencari rekan koalisi untuk memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dan benar-benar mengantarkan Anies ke panggung Pilpres. Sebagaimana dinamika politik belakangan, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS berpeluang besar merapat ke koalisi Nasdem.